Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yuk kita sama-sama mulai. Ini pelayanan doa live streaming. Pastor Andi melayani lewat doa. Dan puji Tuhan, hari ini masih Tuhan percaya untuk mendoakan orang sakit dan orang dalam kesusahan. Kiranya pelayanan ini bisa menyentuh, memberkati, dan juga membawa pengharapan, pertolongan bagi semua pemirsa, baik yang ikut live-nya, pujiannya, maupun untuk minta didoakan. Dan sampai kemarin masih banyak yang datang untuk minta air doa dan minyak. Mereka bilang ikut live, tapi tidak punya air dan minyak. Saya jelaskan sekali lagi. Terima kasih sudah diinfo saat ini jam 4.30 sore di Amerika. Ya, jadi kita pagi di sana di Amerika USA tadi sore. Terima kasih. Saya mau jelaskan kembali sebelum saya mulai bahwa air dan minyak, ya, saya harap Bapak Ibu pemirsa memilikinya. Saya kira tidak susah ya, air dan minyak apapun yang engkau punya. Jadi bukan berarti air dan minyak dari saya. Memang kadang-kadang saya membagikan air dan minyak secara gratis. Intinya apapun pelayanan pastor ini itu adalah cuma-cuma alias free ya. Tapi karena kita live streaming, saya minta pakai airmu sendiri, minyakmu sendiri, supaya waktu kita doa saya memberkati. Jadi yang sakti, yang membawa banyak kesaksian kesembuhan bukan karena air saya, bukan karena minyak saya, tapi karena Tuhan yang memberkati air minum dan minyak Anda. Paham ya? Kiranya semua kita boleh saat ini, hari ini, lewat renang ini, apa yang mustahil bagi Anda tidak mustahil bagi Tuhan untuk engkau terima dengan imanmu. In Jesus name, kami datang memuji Engkau Tuhan. Bagi kami terbatas, bagi kami sukar, bagi kami yang mustahil. Tapi bagi Engkau Tuhan Yesus tidak ada barang sesuatu pun yang mustahil daripadamu. Engkau sanggup melakukan segala perkara.
Kami berdoa, kami memuji-Mu, kami dengar firman-Mu, kami percaya setiap kami boleh menerima, mengenal, dan merasakan kasih, kuasa, keajaiban, dan kesembuhan, serta mujizat surga yang Alkitab tuliskan. Kami imani, kami bisa mengalaminya. In Jesus' name, kami mengucap syukur dan kami mau memuji kebesaran-Mu, Tuhan yang tanpa batas. Bagiku mustahil, bagi Tuhan tidak mustahil. Dalam nama Yesus. Amin. Yakin, percaya, iman teguh, engkau akan melihat firman yang logos menjadi remah dalam kehidupan dan kesaksian Anda. Ku yakin saat kau berfirman, ku sembuh saat ku beriman. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan firman-Mu Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya diangkat, dipulihkannya. Hari ini datang pada Yesus, hidupmu diangkat, dipulihkannya, dan disembuhkannya. Thank you. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Kau diangkat dan dipulihkannya, diberkati
Semua hasil check up Anda diberkati baik dan normal. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Kau diangkat dan disembuhkannya. Kau diangkat dan dipulihkannya. Amin. Ketik ramai-ramai, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan, siapa yang terberkati dengan pujian yang sangat menguatkan kita? Saya diberkati, saya diberkati. Ketik rame-rame, saya diberkati. Dan kalau Anda diberkati, silakan di-share, dibagikan, diposting ulang, biar sama-sama teman-teman kita juga boleh merasakan sukacita karena pertolongan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan sudah memberikan karya terbesar di kayu salib. Bagi Anda yang masih ragu akan cintanya, biarlah pujian ini membuat setiap hati teguh bahwa karya terbesar sudah Tuhan lakukan di kayu salib sebagai bukti pengorbanan yang sempurna agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kagum kepada Engkau seumur kami. Hanya Yesus, only Jesus name. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna, hati yang mulia. Thank you. Hati yang mulia hanya kutemukan, hanya kutemukan di dalam-Mu. Oh Yesus, Yesusku, pujian dari hati, pujian dari hatiku. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Yesuslah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Tuhan Yesus, kami kagum kepada-Mu. Terima kasih.
hati yang mulia, hati yang mulia, hanya kutemukan dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya ku temukan di dalam-Mu, oh Yesus. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah. Kasih-Mu, oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Yesuslah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Yesuslah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Orang-orang sakit, dengarkan pujian ini. Imanmu akan percaya bahwa kesembuhan itu ada dan bisa terjadi, dan akan engkau terima melalui doa dalam nama Yesus. Kalau Anda benar-benar terberkati, biarlah pujian tadi tidak berhenti di akses media kita, tapi kita mau share supaya dunia mengenal Yesus. Jangan pernah menyerah atas apapun situasi kehidupan ini. Namanya hidup, tantangan pasti ada. Tuhan tidak janji selalu mulus ya, tapi Tuhan janji sertai kita sampai sepanjang masa. Apapun pergumulanmu, saya juga punya pergumulan, tapi Yesus itu setia, percayalah. Yesus tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Yesus janji selalu
menyertai. Yesus tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Yesus janji berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan Yesus itu ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Amin. Katakan pada dirimu sendiri, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan putus asa. Aku tidak akan menyerah. Amin. Yes. Yesus tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Yesus janji selalu menyertai. Yesus tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Yesus janji berimu kekuatan. Katakan, ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah, ku tak putus asa, ku takkan putus asa. Mujizat Yesus ada saat hati menyembah, saat hati menyembah. Ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan percaya. Mujizat Yesus ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Yesus ada bagi yang setia dan percaya. Percayalah engkau kepada Tuhan Yesus. Firman-Nya berkata, engkau dan sisi keluargamu diselamatkan. Bukalah hatimu dan sambutlah sabda firman Tuhan. Biarlah setiap hati yang mendengar mereka dipulihkan, disembuhkan, dan diubahkan.
suci pembuka, doa time for Bible. Dalam nama Yesus berkuasa, usir penyakit roh jahat. Darah Yesus sucikan, kini kami siap sambut firman-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aliran kesembuhan mengalir tanda, salib suci pembuka, doa time for Bible. Dalam nama Yesus berkuasa, usir penyakit roh jahat. Darah Yesus sucikan, kini kami siap sambut firman-Mu, Tuhan Yesus. Amin. 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 Yeay. Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti deh terberkati setiap orang yang datang dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang sedih, yang susah mendapat kekuatan yang baru, yang lemah engkau bangkit, dan bahkan yang sedang ada di jalan buntu, Tuhan sanggup bukan hanya open door, tetapi Tuhan sanggup make a door, membuatkan pintu yang baru untuk setiap Anda dan saya. Pelayanan ini dipenuhi oleh kesaksian. Ada apa dengan setiap Anda? Banyak orang-orang yang mengalami penyembuhan secara ajaib karena Tuhan memberkati. Sebab tanpa berkat Tuhan, maka pelayanan ini menjadi seperti pelayanan umum lainnya. Tapi bersyukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan penyertaannya. Bahkan kalau saudara perhatikan, kanker serviks, leukemia, kanker darah itu sembuh karena Tuhan, karena Yesus, karena kemurahannya. Dan hari ini kesempatan yang ada, saya mau sampaikan kepada setiap pemirsaku yang terkasih sebuah renungan singkat, apa kata Alkitab, firman Tuhan untuk Anda tentang kesembuhan. Yesus itu kesembuhan. Yesus the King of Healing. Dia adalah penyembuh yang ajaib. Saya mulai dengan membukakan beberapa bagian firman-Nya supaya menjadi peneguhan nats ini bahwa firman Tuhan sebetulnya banjir perkataan janji ayat suci tentang kesembuhan. Di antaranya, kalau Bapak Ibu silakan bantu saya, apa yang saya ucapkan ayat suci firman Tuhan, Anda ketik, segera share biar lebih banyak orang membaca firman perkataan Yesus yang menyembuhkan. Dan kalau dia percaya, perkataan Yesus diaminkan dan sakitnya disembuhkan. Ada tertulis dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Dalam kitab Mazmur ini jelas di sana dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu
dosa diampuni. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, segala penyakit termasuk kanker, tumor, virus HIV, AIDS, termasuk jenis penyakit langka yang belum ditemukan penawar alias obatnya. Dia yang menyembuhkan segala penyakit. Kalau Dia Sang Pencipta, organ-organ tubuh Anda semua ciptaannya. Di sorga Bapakku bukan hanya banyak tempat tinggal, tapi juga banyak stok organ-organ tubuh, karena Dia adalah Sang Pencipta. Yang berikutnya saya mau saudara ketik di dalam kitab suci Yeremia 17 ayat 14. Silakan Yeremia 17 ayat 14. Di situ surat cinta Tuhan Yesus bagian terkasih, ketika Nabi meminta kesembuhan, Tuhan memberikan iman untuk dia menerima kesembuhan. Ada tertulis dari Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan. Mungkin ini juga menjadi harapan bagi orang sakit saat ini. Ada tertulis, maka engkau akan sembuh. Selamatkan aku Tuhan. Mungkin hari ini ada yang sedang dalam jurang kegelapan. Di ujung tanduk, tidak tahu bagaimana caranya lepas dari situasional yang sulit ini. Maka kamu akan selamat, sebab engkaulah Tuhan kepujianku. Bapak Ibu sekalian, ikut Tuhan memang kadang-kadang lebih banyak anehnya daripada normalnya. Tetapi iman itu adalah percaya yang mustahil menjadi mungkin. Tercatat di Perjanjian Baru, saya sajikan bagi Anda di Matius pasal 8 ayat 16 sampai 17. Di situ kita melihat bagaimana orang-orang yang sakit, Yesus datang, Sang Penyembuh datang, maka tergenapilah nubuat Dia yang datang untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Tercatat juga di Perjanjian Baru, Markus pasal 5 ayat 34. Seseorang menerima kesembuhan bukan berbayar, tetapi dengan iman. Tertulis dalam Markus pasal 5 ayat 34, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka jadi orang Kristen, hendaklah kita beriman sungguh-sungguh. Muncul pertanyaan, kenapa viral Pastor Andi mendoakan orang non-Kristen sembuh? Dan itu tidak sedikit, banyak. Dan mereka lah yang bersaksi. Karena imanku, percaya Tuhanku berfirman, orang sakit bisa sembuh dalam namanya. Imanku, bukan imannya, karena dia belum mengenal Yesus. Bagaimana bisa mengimani?
Bagaimana seseorang bisa tahu kabar baik jikalau tidak ada yang datang memberitakannya? Itulah sebabnya dikatakan betapa indahnya suara langka orang-orang yang datang membawa kabar baik. Gunakanlah kasut kerelaan memberitakan kabar baik. Kenakanlah seluruh senjata Tuhan, supaya engkau tidak didapat telanjang dan engkau punya pedang roh untuk melawan setiap kekuatan roh-roh jahat, iblis yang menyamar jadi penyakit, bawa kutuk, beban yang berat. Semua hal itu tidak bisa kita lawan dengan perkataan keras atau dengan badan kekar, tidak. Semua hanya bisa kita patahkan dengan pedang roh. Apakah pedang roh? Pedang roh itu adalah firman Tuhan. Maka hendaklah setiap orang percaya dalam hidupnya ada firman Tuhan. Firman itu adalah kuasa Tuhan. Perisai, benteng, dan iman itu bisa melihat sesuatu yang mustahil jadi mungkin. Ketika saya hadapi pasien kanker atau ada orang yang membawa di kebaktian minggu yang kanker, saya tumpangkan tangan. Bagi manusia mustahil, bahkan awal-awal bagi tangan saya juga rasa mustahil. Tapi karena Tuhan sudah percaya, hampir tiap hari mendoakan orang sakit, dan Tuhan memberi bukti dengan penyembuhan, tanda-tanda heran yang dicatat dalam Bible itu terjadi, maka akhirnya saya pun nurut percaya. Dan seperti kalau Anda menyaksikan di thumbnail YouTube sekarang ini, itu salah satu yang tidak sengaja saya ketemu di komentar di media sosial saya. Jujur, saya tidak bisa lagi secara utuh membaca semua komentar kesaksian di media sosial. Saya beri contoh saja. Di Facebook saja, terkadang satu hari saya live ini, itu komentarnya kurang lebih bisa sampai 50.000 komentar. Dibagikan kadang kurang lebih 2.500 kali dibagikan. Ya jelas penontonnya sudah ratusan ribu. Tapi dengan 50.000 itu saya tahu tentu ada form doa, tentu ada kesaksian. Dan saya jujur, saya tidak mampu alias kewalahan untuk merespon atau membaca komentar kesaksian di media sosial, termasuk Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Saya jujur, saya tidak mampu. Saya kewalahan. Jadi kalau ada orang yang DM Anda ngaku itu saya, pasti botek, pasti nipu, pasti bukan, meskipun foto saya. Karena jangankan DM pribadi, merespon saja pertemanan, saya tidak bisa lagi. Membaca komentar sekian banyak, waktuku sudah tidak nututin gitu ya. Tetapi orang-orang saya layani, puji Tuhan, diantaranya saya kemarin tidak sengaja ketemu, ada satu komentar dan saya publish, yaitu bagaimana dia sembuh dari kanker. Bahkan dokter yang tangani non-Kristen, dia berkata, ibu hebat ya, percaya Yesus, dan Yesus yang ibu percaya
sudah menyembuhkan ibu, dan hasil daripada dokter maupun labnya dinyatakan bersih dari kanker. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, saya bisa berikan kepada Anda lebih banyak ayat-ayat perkataan Tuhan tentang kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala penyakit termasuk kanker. Seringkali yang membuat seseorang takut, sakit lebih awal, imunnya drop, bukan karena penyakit itu langsung menyebar, metastasi, tetapi karena ketakutan yang membuat engkau lemah. Seburuk apapun kehidupan, jangan sampai hilang harapan. Banyak hal mungkin bisa pergi, selama harapan masih ada, engkau masih punya potensi untuk hidup dan bangkit. Jangan hilang harapan. Harapan kepada Tuhan tidak boleh hilang. Firman Tuhan sudah ingatkan kepada setiap kita bahwa tidak ada penyakit yang terlalu sukar untuk Tuhan jamah oleh kuasa kasih-Nya. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu pencipta, Dia berdaulat, Dia dapat menyembuhkan segala penyakit secara ajaib. Juga Tuhan bisa memberkati tim medis, Tuhan bisa memberkati obat, Tuhan bisa memberkati dengan air doa, Tuhan bisa memberkati dengan minyak healing. Dan ini banyak kesaksian di Kisah Rasul. Tuhan pernah memberkati bayangan orang sakit sembuh. Tuhan pernah berkati bekas sapu tangan atau apa yang dipegang oleh orang percaya, disentuh ke orang sakit sembuh. Kekuatan Tuhan itu luar biasa. Maka kita setiap hari perlu firman Tuhan agar kekuatan Tuhan yang luar biasa itu ada dalam kehidupan kita. Saya mengajak semua pemirsaku yang terkasih, hiduplah di dalam doa. Doa bukan rutinitas, bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi doa itu menyangkut bicara soal penyerahan total hidup kita kepada Tuhan. Anak-anakmu, masa depan mereka, lewat doa kita serahkan anak-anak kita, termasuk pergumulanmu, pekerjaanmu. Kalau ada virus, ada penyakit, serahkan lewat doa. Datang kepada Tuhan Yesus dengan iman, mungkin dengan air mata, tapi kita percaya bahwa Tuhan mendengarkan setiap seruan doa kita sebagai anak-anaknya. Sebagai orang percaya, kita yakin lewat doa kuasa Tuhan akan bekerja menurut kasih dan setianya. Saya beri saudara sebuah ilustrasi. Ada seseorang yang menanam pohon yang tampak layu. Tapi dia semangat, dia yakin kalau pohon ini di tanah yang baik, subur, lalu akhirnya menemukan mata air dan berakar kembali. Maka yang layu ini akan bisa tumbuh dan hidup. Maka setiap hari ia sirami, walaupun belum tampak signifikan perubahannya. Setelah sekian minggu, akhirnya daun-daun hijau mulai tumbuh kembali, padahal awalnya hampir layu dan mati. Ternyata akar pohon itu masih hidup.
Demikian pun Anda hari ini mungkin layu keadaanmu, tapi belum mati, masih punya harapan. Mungkin hari ini kondisi keuanganmu sedang redup. Jangan khawatir, tetaplah berdoa. Mungkin tampak hancur, tapi masih ada harapan. Seperti pohon yang layu itu, akarnya masih hidup. Kitab suci firman Tuhan sudah menegaskan bahwa buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbuh yang mulai pudar tidak akan dipadamkannya. Tetaplah berdoa. Orang yang tiap hari menyiram pohon ini, dia tidak langsung melihat hasilnya. Tapi pun demikian, dia tetap menyiram sehingga dia melihat pohon itu akhirnya menghasilkan daun-daun hijau. Saya mau tutup dengan kesaksian-kesaksian dan sebentar juga ada testimoni bagaimana dalam pelayanan doa ini setiap hari. Saya bersyukur sama Tuhan ya, begitu banyak orang-orang yang memberi kesaksian baik di komentar saat ini maupun chat, email, ya, DM yang saya tadi katakan saya tidak janji bisa buka semua, tapi inilah saya mau kasih tahu bahwa pelayanan ini banjir kesaksian karena Yesus yang saya beritakan, Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati tidak bangkit. Saya bicara Yesus yang hidup, yang bangkit, yang memberikan amanah kepada orang percaya dan kepada saya yang percaya untuk melayani. Dan puji Tuhan, hari ini banyak orang yang disembuhkan, termasuk kanker, termasuk juga kantong kering, termasuk juga pekerjaan mereka. Biarlah kesaksian, sharing, dan pembacaan Alkitab ini membuat setiap kita beriman kepada Tuhan Yesus, percayakan hidup dan keluarga kita sebagai umatnya dalam tangannya, meskipun setiap kita tentu ada di fase atau pengalaman yang berbeda-beda. Imanmu akan melihat Tuhan bekerja. Let's pray. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih, berkuasa. Ya Tuhan, mohon belas kasih-Mu, jamalah setiap orang yang sedang sakit. Dengan kesembuhan ilahi, mengalir, melepaskan, dan memberi mereka sehat. Setiap mereka yang bergumul dengan kanker atau penyakit-penyakit yang membuat mereka lemah saat ini, ya Tuhan, saat ini alirkan kesembuhan dari sorga dalam kuasa-Mu dan mereka terima dengan iman. Hikmat bagi para tenaga medis yang merawat pasien-pasien saat ini, serta kekuatan damai sejahtera bagi setiap keluarga yang mendampingi penyembuhan ilahi bagi yang terkasih. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, ya, dan kami aminkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Orang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, yang berdosa diampuni. Demikianlah kasih-Mu Tuhan, kami aminkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, saya sangat terberkati dengan membaca Alkitab. Dan saya percaya setiap pemirsa juga pasti terberkati. Baik,
Sekarang kita masuk sesi berikutnya, yaitu berkat air minum dan minyak. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Kita doa dulu, nanti saya kasih pengumumannya ya. Diberkatilah setiap air minum dan minyak di tangan pemirsa yang terkasih. Air dan minyak ini sebagai alat media yang Tuhan berkati. Dalam berkat Tuhan, sesuatu yang mustahil jadi mungkin. Kalau ada di antara kamu yang sakit, oleskan minyak dalam nama Yesus, orang sakit akan disembuhkan. Orang yang ibadah kepada Tuhan Yesus diberkati air minumnya, sehingga Tuhan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah mereka. Firman Tuhan ini terimalah dengan iman. Dalam nama Yesus, air dan minyak di tangan pemirsa saat ini sudah diberkati. Amin. Saya terus orang bertanya, pastornya perawatan apa? Kok tambah hari bukan tambah tua, tapi tambah kinclong? Padahal tidak tahu, ini kan lampu. Yang kedua kan efek filter. Kalau ketemu aslinya mungkin tidak sekinclong yang Anda lihat di layar kaca. Tapi apapun penilaian Anda, saya beritahu bahwa kalau hari ini saya segar, saya bugar, karena setiap pagi saya juga meminum air berkat, air doa ini. Saya ajak saudara, minumlah, dan kalau ada sakitmu, sembuhlah. Dan kalau engkau sehat, segarlah kayak saya. Bugar, selalu masuk hari yang baru, baik seperti saya full time pelayanan, atau Anda yang bekerja, biar semua kita sehat, segar, dan bugar. In Jesus' name, lewat air doa ini yang diberkati. Segar, sangat segar, bugar, keren sekali. Keren banget Tuhan Yesus itu loh, kasih pelayanan model gini yang tadinya tidak diperhitungkan, karena Tuhan yang kasih berkat, Tuhan yang suruh, Tuhan yang kehendaki, maka menjadi berkat banget. Senang sekali. Oke, hore. Baik, sesi doa berkat. Angkatlah tangan pemirsa, terimalah berkat, terimalah penyertaan Tuhan atas hidupmu hari ini. Sepanjang apa yang engkau lakukan sesuai dengan perintah Tuhan, diberkati. Orang yang sedang dalam pergumulan ekonomi, saya berdoa dipulihkan dan engkau sanggup membayar semua tanggung jawab pinjamanmu, hutang piutangmu hari ini, dalam nama Yesus. Studi lumbung-lumbung anak-anakmu, saya berdoa diberkati, dilindungi dari hal yang jahat, dan setiap Anda yang terima berkat ini ada dalam perlindungan Tuhan, baik dari penipuan, hipnotis, kecelakaan, maut, kerugian, kebocoran,
tidak menimpa engkau, karena doa berkat ini menjadi proteksi dalam tubuh, jiwa, rohmu, keluargamu secara sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ini turun dan engkau terima sebagai berkat untuk Anda sepanjang hari ini. Amin. Amin. Oke, sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang saya, sayang Anda, dan Tuhan janji serta kita sampai selama-lamanya. Evelyn, terima kasih. Dr. Gigi, Eri, dan Eri siapa itu? Eri Aditya Pramana, Kiki, ya, dan semua yang sudah temani saya, yang saya mungkin tidak sebut persatu. Terima kasih ya Ibu Stans Jensangian, Ibu Lili, dan seterusnya. Terima kasih ya, sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya ya. Amin. Sola fide, sola gracia, ya, soli deo gloria, mulia bagi Tuhan tempat yang maha tinggi. Dadah semuanya, dan kiss bye. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Dan kalau saudara terberkati sekali lagi, saya sampaikan di follow, di subscribe. Siapa tahu Anda, keluargamu butuh, Anda tidak ketinggalan notifikasi di handphone Anda. Terima kasih buat kebersamaan indah hari ini. Sampai ketemu di pelayanan berikutnya. Semua berkati and life. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada.
jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaranmu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk reda, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku.
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.